Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Ajurumiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Lanjutan dari kemarin, wal ma'rifatu utawi isim ma'rifat itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Al-ismul mutmaru, yang pertama adalah isim domir nahu ana wa anta. Wal ismul alamu, dan yang kedua dari isim ma'rifat adalah isim alam atau nama, nahu zaidun wa makkata. Zaidun ini nama orang, Makkah itu nama tempat. Wal ismul mubhamu, dan isim ma'rifah yang nomor 3 adalah isim mubham, nahu hadza hadhihi wa haula'i. Wal ismu kemudian nomor 4 adalah isim alladzi, ya isim fihi yang tetap di dalam alladzi apa al alifu alif wal lamu dan lam. Maksudnya isim yang dimasuki oleh alif lam. Nahwu ar-rajulu wal ghulamu. Di sini ada alnya, ini disebut isim ma'rifah. Wama dan lafat udhifa yang dimudhofkan ila wahidin kepada salah satu min hadhil arbangi dari isim ma'rifah yang 4. Wan nakiratu tawi isim nakirah iku kulu ismin, setiap isim syaingin yang umum fi jinsihi di dalam jenisnya isim. La yukhtasu hali tidak tertentu bihi dengan isim apa wahidun satu duna akhara bukan yang lain. Wa takribuhu utawi pendekatan, maksudnya pendekatan dari isim nakirah yaitu kulluma setiap isim solaha yang patut apa dukhulul alifi masuknya alif wal lam dan lam alaihi kepada isim nakirah. Nahwu ar-rajulu wal farasu. Nah, sekarang pembagian isim yaitu berdasarkan kekhususan atau keumumannya. Kalau yang khusus itu disebut isim ma'rifah. Isim ma'rifah ini adalah isim yang khusus. Kalau isim yang umum itu adalah isim nakirah. Ini secara mudahnya. Kalau isim ma'rifah itu bermakna khusus, kalau isim nakirah bermakna umum. Kemudian isim ma'rifah sendiri di dalam ilmu nahwu itu ada 5. Yaitu yang pertama ada isim domir, contohnya ana, anta, antum, huwa, hiya, huma, hum, huna. Isim-isim domir atau kata ganti itu termasuk isim ma'rifah. Kemudian isim alam, yang nomor 2 adalah isim alam. Alam itu nama, baik itu nama orang, nama hewan, nama tempat. Contohnya Zaidun, ini kan nama orang. Umaru itu juga nama orang. Bakrun itu nama orang. Makkah itu nama tempat. Nah, ini juga disebut isim ma'rifah. Nah, alam sendiri di dalam ilmu nahwu itu ada 3, ada alam lakob, ada alam kunyah, dan ada alam asma. Nah, alam asma ini adalah nama yang diberikan ketika lahir atau nama asli. Misalnya nama aslinya Zaidun. Nah, ini adalah alam asma. Kemudian alam kunyah ini adalah alam yang didahului oleh lafadz ibnun atau bintun atau umun atau abun. Contohnya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu termasuk alam kunyah karena didahului oleh lafadz abun. Kemudian Ummu Kulsum itu juga termasuk alam kunyah. Ibnu Umar itu juga alam kunyah. Kemudian alam lakob adalah nama yang buat julukan atau dalam ilmu nahwu disebut ngalem atau menyacat. Ngalam lakob itu yang digunakan untuk menghina atau memuji. Nah, contohnya alam lakob adalah Zainul Abidin, orang yang memaes-maesi atau menghiasi orang yang beribadah, abidin. Nah, alam lakob kalau istilah mudahnya itu julukan, bukan nama asli. Jadi kalau nama asli disebut alam asma. Kalau nama-nama yang didahului ibnun, bintun, umun, abun itu disebut alam kunyah. Kalau nama untuk julukan disebut alam lakob. Kemudian isim ma'rifah yang nomor 3 adalah isim mubham. Contohnya hadza, hadhihi, haula'i. Nah, ini disebut kata tunjuk kalau dalam bahasa Indonesia. Hadza ini, hadhihi ini. Kalau hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Kemudian yang jauh haula'i. Isim-isim kata tunjuk atau isim mubham di sini, nah ini termasuk isim ma'rifah. Kemudian nomor 4 adalah isim yang dimasuki al. Contohnya ar-Rahman, ini kan ada alnya, ar-Rahman. Ar-Rajulu, ini juga ada alnya.
Nah, isim-isim yang ada alnya itu termasuk isim ma'rifah. Dan yang terakhir dari isim ma'rifah adalah isim yang mudhaf kepada empat. Empat ini maksudnya ini. Mudhaf kepada isim domir, mudhaf kepada isim alam, mudhaf kepada isim mubham, dan mudhaf kepada isim yang ada alnya. Contohnya hulamu zaidin. Nah, sebelum mudhaf ke zaidin, hulamun. Hulamun ini nakiroh. Ketika nakiroh ini dimudhafkan atau digabung dengan isim yang ma'rifah, nakiroh plus ma'rifah, ini jadinya isim ma'rifah. Isim yang mudhaf kepada empat ini. Contohnya hulamu zaidin. Kalau mudhaf itu kan tidak ditanwin. Hulamu zaidin. Pembantu Zaid. Kalau cuma pembantu itu kan masih umum. Pembantu. Pembantu siapa? Kalau pembantu Zaid. Oh berarti misalnya si Romlah. Oh berarti Romlah. Itu langsung kan berarti ma'rifah. Nah, contohnya lain adalah hulamuka. Di sini hulamu sama ini masih nakiroh. Ketika dimudhafkan pada isim domir, sedangkan isim domir adalah ma'rifah, nakiroh mudhaf kepada ma'rifah, maka menjadi ma'rifah. Contoh lain yang mudhaf kepada isim mubham, hadha hadhihi haulai. Contohnya Ramadhani hadhihi sanati. Nah, ini ada pada niat puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Nah, kalau tidak dimudhafkan ini Ramadhana. Nah, karena ini adalah isim ghairu munsorif Ramadhana. Dan isim ghairu munsorif itu menjadi munsorif atau tanda jernya menjadi kasroh ketika dimudhafkan. Nah, contohnya ini dimudhafkan kepada hadhihi sanati, tahun ini. Maka yang benar itu kalau niat nawaitu samahodin an adai fardhi syahri Ramadhani, bukan Ramadhana. Karena ini mudhaf kepada hadhihi sanati. Nah, hadhihi ini adalah termasuk isim ma'rifah. Kemudian contoh dari isim yang mudhaf kepada isim yang ada alnya, contohnya hulamur rojuli. Kalau cuma rojulun itu masih nakiroh, tapi kalau ada alnya itu sudah menjadi ma'rifah. Kalau rojulun orang laki-laki, kalau ar-rojulu orang laki-laki yang itu, nah, sudah ditunjuk yang itu atau yang ini. Nah, itu hulamur rojuli ini menjadi ma'rifah. Kemudian isim nakiroh, nah, kalau secara mudahnya isim nakiroh selain isim yang ini. Selain isim domir, alam, mubham, al, dan isim yang mudhaf kepada empat ini, maka disebut isim nakiroh. Itu secara mudahnya. Tapi kalau secara ilmunya di jurumiyah tadi adalah isim nakiroh adalah isim yang bermakna umum atau sumrambah umum. Nah, yang tidak ditertentukan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya ini rojulun. Nah, rojulun ada banyak orang laki-laki. Nah, rojulun ini berarti nakiroh. Tapi ketika disifati rojulun, misalnya tawilun yang tinggi. Rojulun tawilun yang tinggi. Oh, yang tinggi cuma ada satu. Ini menjadi khusus. Nah, isim nakiroh itu adalah isim yang bermakna umum dan tidak ditertentukan. Maksudnya tidak disifati. Kalau disifati nanti jadinya ma'rifah. Pendekatan umum atau pendekatan pengertiannya yang paling mudah isim nakiroh adalah isim yang patut dikasih al atau isim yang pantas diberi al. Misalnya rojulun orang laki-laki, ketika dikasih al itu kan pantas ar-rojulu. Nah, kalau rojulun laki-laki masih umum, kalau ar-rojulu laki-laki yang ini misalnya atau laki-laki yang itu. Isim nakiroh adalah isim yang pantas dimasuki oleh al. Nah, kalau sudah dimasuki al maka jadinya isim ma'rifah. Karena di sini isim ma'rifah salah satunya isim yang dimasuki al. Mungkin demikian pembahasan tentang isim ma'rifah dan isim nakiroh. Bila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.